Halo semua, dan kembali lagi bersama Apple Red. Malam ini saya mau sharing indikator ya. Jadi ini kombinasi area untuk kita entry supaya tidak salah entry ya. Kalau untuk pemula atau yang sudah trading tapi masih tidak tahu buy sell di mana ya, jadi indikator ini bisa membantu Anda untuk entry ya. Ini alat membantu kapan kita harus buy, kapan kita harus sell ya. Jadi perlu ingat, ini tidak ada namanya 100% ya. Jadi kalian bisa backtest sampai win rate berapa persen. Kalau merasa cocok sesuai pola kalian, jadi boleh coba ya, boleh pakai sesuai yang kalian inginkan. Oke. Daripada kalian pusing-pusing belajar, jadi saya kasih dasarnya ya, supaya tinggal dipraktekkan di backtestnya seberapa kuat dia bisa win ya di situ. Oke. Sebelum mulai ya, jadi harus perhatikan baik-baik juga ya, jangan salah maksudnya. Oke. Sebelum mulai saya akan hilangkan candle sini ya, hilangkan dulu sebelum mulai ya. Kita pertama mouse kanan, habis itu pilih setting. Di sini kan ada body dihilangkan, bodress dihilangkan, wick dihilangkan. Oke. Kita tidak pakai candle bawahnya ya, karena ada linear regression candles yang membantu kita kapan harus buy atau sell di situ. Oke. Ini saya akan mulai dari cari indikator. Kita cari linear regression. Nah, oke. Pilih yang namanya Yugurfu di sini. Klik satu kali muncul. Oke, hasilnya begini ya. Terus cara settingnya, biasa ini saya pilih apa ya, lupa, pilih 6 sinar smoking, saya pilih 6 smoke ya, supaya lebih halus. Habis itu klik OK. Sebelum OK, ini plotnya diganti warna hitam. Oke. Habis itu pilih agak layout agak tebal dikit. Oke. Nah, hasilnya begini. Oke. Candle ini kita udah tahu itu namanya apa ya candlenya. Ini candlenya dia seperti candle hanging AC ya, hanging AC ya, hanging IC ya. Di ini bawahnya indikator karena dia ada kasih EMA di sini ya, ada EMA jadi bawahnya. Oke. Jadi ini tambahannya, jadi lebih akurat ya. Cara lihatnya begini ya, tahu ya. Biasa yang line hitam ini seperti support dan resisten. Oke. Kalau candlenya di atas line hitam ini, artinya yang di bawah itu sudah jadi support. Dan sebaliknya, kalau candlenya udah di bawah line hitam, artinya yang di atas itu sudah jadi resisten. Di situ berarti dia sudah tidak bisa break, waktunya dia cari bawah sampai sini. Oke, sampai ke bawah. Jadi dari sini kita udah bisa entry ya untuk satu indikator ya. Cuma ya mau lebih akurat, kita kombinasi lagi dengan namanya indikator UT bar average. Situ kita tambah lagi ya UT. Nah, di sini. Terus namanya Quanomet. Klik satu kali. Nah, jadi ini seperti super trend. Jadi dia gabung dengan satu, kombinasinya lebih sempurna di situ ya.
Nah, kalau ini saya settingnya saya pilih ini saya pilih 2, ini saya pilih 1. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat dia candlenya sudah di bawah line hitam ini, terus ada muncul sinyal sell, wah ini konfirmasinya sudah lebih kuat lagi ya, karena udah ada 2 indikator bersamaan suruh kita sell di situ. Nah, kombinasi itu udah hampir tambah sempurna ya. Yang terpenting dia tidak 100% ya, pasti ada kelemahan juga. Oke. Intinya baik lagi ke kita. Pertama, itu perlu dijaga. Kedua, entry itu harus tunggu momennya situ. Jadi lebih akurat lagi. Oke. Yang terakhir, relative strength index ya, RSI. Kita buka RSI. Oke. Kita sudah gak asing lagi sama indikator namanya RSI ya. Mungkin kalian udah tahu ya. Kalau harganya sudah di bawah, artinya dia harus terus ke atas lagi ya di situ. Oke. Dengan sebelahnya di atas sama bawah ya, atas bawah gitu. Oke. Nah, kayak gini. Kita bahas yang simpel aja. Mungkin ini kan bawahnya belum setting. Kita anggap 70 lah ya. Kita anggap aja 65 ya paling best ya. Udah upper board, bawah upper sell di situ ya. Nah, kalau kita lihat di 1 jam ya. Kita lihat RSI ini kan sudah harga murah, upper short kali di sini ya. Oke. Berarti di sini juga ada tanda-tanda dia mau break di atas support ya, betul gak? Nah, jadi ini satu konfirmasi, kita mau lihat apakah dia ada sinyal buy atau tidak ya. Ternyata waktu kita lihat candlenya sudah naik di atas EMA. Ini tahu EMA atau apa ya, kita sebut aja EMA. Oke, EMA di atas candlenya. Oke, candlenya di atas EMA. Oke, 1 ya. Kedua, udah ada sinyal suruh buy. Oke, 2 konfirmasi. Ketiga, RSI udah harga murah. 3 konfirmasi. Berarti itu artinya sudah boleh kita buy ya. Karena ini bersamaan ya. Kalau saya di 3 indikator ini berlawanan, berarti kita jangan entry ya. Jadi ini belum momennya waktu kita entry di situ. Oke. Jadi ini sangat membantu kapan kalian harus buy atau sell di situ. Apalagi kalau kalian untuk scalping ya boleh-boleh aja ya. Yang penting semua itu balik lagi ke kita lagi ya, prinsipnya apa ya. Kalau prinsipnya nggak dijaga, kalau nggak punya prinsip atau nggak dijaga atau apa, nanti pada akhirnya nanti akan loss juga ya. Karena market itu bisa membuat kita psikologinya terganggu. Kalau kita nggak ada punya sistem untuk entry atau tidak punya money management, prinsipnya nggak ada ya. Kalau kalian punya prinsip bahwa saya 1 hari mau cuan $10 ya $10 di situ. Saya 1 hari kalau loss paling banyak ya $10 ya $10. Itu tanya kalian udah punya prinsip, di situ kalian bisa konsisten apa yang kalian lakukan ya situ. 1 ya 1, 2 ya 2 ya. Jangan tiba-tiba nanti udah bilang mau 1 tiba-tiba 2, 3, 4, 5, 6 ya, tak boleh ya. Karena kita perlu perhitungan. Kalau saya dalam 1 hari kita punya money management, kita ambil hitung lossnya 100 pip, berarti taruhlah kita main 01, berarti kita loss $10. Udah, kalau udah loss udah selesai, supaya besok-besok kita bisa kembalikan yang lossnya ya. Kalau kita udah loss $10, kita pasang lagi main, nanti lossnya makin banyak, plus kita punya sistem udah berantakan. Kita udah merasa sistem yang aku pakai itu sebenarnya udah nggak bagus lagi. Sebenarnya bagus, gara-gara udah emosional, udah lost, pikiran udah nggak stabil ya.
jadi pikiran sudah negatif ya. Nanti pada akhirnya entry jadi ragu ya. Biasa cuma kita fokus buy atau sell ya, tiba-tiba psikologi udah mulai terganggu, mentalnya udah terganggu ya, udah jantungan mulai udah lost ya, udah gak konsentrasi lagi. Dia setiap kali entry pasti akan pusing ya. Sudah buy tiba-tiba takut, tiba-tiba dia turun lah, inilah ragu lah, padahal udah Anissa udah betul buy, tapi tiba-tiba memikirnya kayaknya besaannya lah atau itulah, terlalu banyak pikir lah ya. Pada akhirnya ya nggak ada kemajuan juga di situ. So hati-hati ya. Oke. Nah, di sini kalian boleh backtest sampai gimana wiritnya ya. Intinya kalau saya dia high low itu kita bisa TP, asalkan jangan ketemu dia lagi base ya. Kalau dia lagi buat base ya itu sangat berbahaya ya, atau dia pullback ya. Sekitar contoh kita ke 5 menit kita bisa lihat. Oke. Nah, seperti begini. Nah, dia ada base-nya seperti begini. Oke. Nah, ini base-nya, ini namanya base-nya di sini. Oke. Ini base-nya. Ya. Seperti begini, mungkin awalnya kita lihat dia udah sell, kita sell ya, dia turun. Tapi kan dikit ya, mungkin kita mau ambil lebih ya, tiba-tiba dia buy. Naik ke atas, oke? Kita SL di atas, kena SL lagi, oke? Nah, terus kita berarti dia mau sell lagi, kita sell lagi. Ya, totalnya dia ke atas lagi. Nah, ya ini dia swing ke atas beberapa kali ini. Ya. Tiba-tiba turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya. Kalau saya udah ketemu base begini, itu artinya kita tidak boleh entry. Nah, tidak boleh entry, berarti belum warm up, belum momennya entry. Ya. Situ. Kalau kita ketemu dia high low itu enak seperti begini ya. Dia sudah sinar buy ya, kita buy. Oke. Satu kali kita TP. Nah, dia udah sinar sell, kita sell. Oke. Totalnya dia ada muncul sinar buy, kita cut loss, kita buy lagi, TP lagi. Oke. Terus sinar sell lagi, kita sell lagi. Situ. Jadi banyak cara untuk kita entry. Jadi ini semua tergantung kita gimana kombinasi aja ya. Ini kan udah indikator sudah kombinasi udah bagus. Sekarang tinggal kita gimana kombinasi dengan indikator ya. Di situ. Kalau kita tidak bisa kombinasi dengan indikator itu susah. Berarti IQ-nya belum bekerja sama dengan indikator ya. Jadi kayak gini ya, kayak support dan resisten masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pola ya. Disitulah mereka bisa tahu buy di mana, sell di mana situ. Kenapa ada yang sampai tidak tahu ya, karena bisa jadi IQ-nya menangkap itu kurang ya. Di situ. Ya, seperti contoh nih ya, contoh nih. Nah, saya hilangkan namanya support trend. Saya kasih support trend support trend seperti begini. Oke, ini sebagai contoh nih ya. Kalau IQ-nya kita cepat nangkap, kita tahu. Nah, kita lihat mungkin untuk yang pemula tidak tahu ya, atau mungkin ada sebagian tahu. Oke. Kalian tahu lah kenapa ini bisa muncul sell, dari mana dia bisa muncul sell, kapan kita harus entry. Nah, kalau dia udah muncul sell, kapan kita harus entry, gimana tahu gak? Pasti gak tahu kan. Nah, di sini kan ada line hijau. Nah, berarti artinya di sini ada support. Oke. Kalau seandainya candle ini sudah jebol ke bawah sini,
artinya bahwa ini udah muncul sell, berarti tandanya dia sudah break support, jadi dia uji ke bawah, ke bawah situ. Oke. Berarti yang di atas ini resisten. Selama harga tidak bisa naik ke atas, mereka tidak akan muncul sinyal buy di sini. Ya. Seperti begini. Jadi harus tahu fungsinya apa, manfaatnya sampai mana di situ. Nah, ini seperti contoh. Oke. Intinya kalian harus kembangkan sistem ya. Waktu pertama kita buatkan sistem pasti banyak kelemahan. Di situ kita perbaiki bertahap-tahap ya. Apa yang salah diperbaiki ya. Jangan dilanjutkan terus ya. Soalnya saya lihat banyak udah tahu itu salah tapi masih nekat pakai terus di situ. Udah tahu bahwa kita harus tunggu momen ya, dia malah paksa entry terus di situ. Apalagi kalau pikiran masih menganggap trend itu cepat kaya, jangan harap bisa konsisten profit lagi ya. Adanya loss bukan profit lagi ya. Oke. Dan video ini sampai di sini ya, sampai di sini aja. Dan jangan lupa di share, mata ada yang membutuhkan di sharekan aja supaya makin banyak yang bisa belajar ya, daripada semangat entry pada ujung-ujungnya MC depo dan depo ya, kasihan juga uangnya dihabiskan ke broker ya. Intinya trading itu kita anggap sampingan aja, jadi waktu kita entry kita santai ya. Biasa modalnya kita 1000% ya, profit tuh ambil 10% udah enak ya, 10% udah enak. Yang penting kita konsisten ya. Taruhlah modal 10 juta saya konsisten 1 bulan bisa 1 juta, itu udah oke, udah enak ya. Nggak ada yang namanya modal 10 juta langsung cuannya 10 juta 20 juta 30 juta, itu nggak ada ya, kecuali itu nasib ya, nasib ya. Tapi itu kan bukan konsisten, itu hanya nasib aja, tiba-tiba dia dapat. Nah, di pada akhirnya juga uang yang didapat itu bisa kembali lagi ke mereka ya. Oke, dan terima kasih, bye bye.